Ya, halo, nama saya Andres. Saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data dan entity relational diagram pada PT Delta Abadi Bangun. Di sini saya sudah membuat berbagai macam latar belakang dan ada identifikasi masalah, solusi, tujuan, manfaat, dan juga ada narasi untuk proses yang sedang berjalan. Untuk proses yang sedang berjalan sebagai berikut. Pertama, PT Delta Abadi Bangun mempunyai 6 orang marketing, 5 customer, 3 orang bagian penagihan, 2 orang bagian pajak. Pada bagian stok dan pengiriman, terdapat 2 orang pegawai untuk bagian stok dan 4 orang bagian pengiriman. Customer memesan barang kepada bagian marketing melalui form PO, maka dari bagian marketing membuat nomor order untuk pesanan tersebut. Kemudian, pihak marketing membuatkan form DO yang diberikan kepada bagian stok untuk melakukan pengecekan apakah jenis barang yang diorder oleh customer tersedia stoknya. Jika ternyata stok barang yang dipesan kosong, maka marketing akan menginformasikan kepada customer untuk mengubah pesanannya. Tapi jika bagian stok sudah memastikan bahwa barang yang diorder oleh customer stoknya tersedia, maka bagian stok akan membuatkan form pengiriman dan menyerahkannya kepada bagian pengiriman, yang selanjutnya mengantarkan barang yang dipesan oleh customer ke alamat customer. Jika sudah dikirim ke customer dan form pengiriman sudah ditandatangani oleh customer, maka form pengiriman itu diberikan kepada bagian penagihan untuk dibuatkan invoice dan diberikan kepada customer sebagai surat tagihan yang harus dibayar sesuai tempo. Kemudian bagian penagihan juga memberikan kopi dari invoice itu untuk dibuatkan faktur pajak yang kemudian dikirimkan kepada customer. Di sini merupakan flowchart dari proses pemesanan barang oleh customer, di mana pertamanya customer melakukan pemesanan dengan form PO, dibuatkan form PO, kemudian marketing membuatkan nomor DO untuk bagian stok. Kemudian bagian stok mengecek apakah barang yang diorder tersedia stoknya. Stoknya tersedia. Jika stoknya tersedia, bagian stok membuat form pengiriman untuk bagian pengiriman. Dibuat form pengiriman, kemudian bagian pengiriman mengirimkan barang ke customer dan memberikan form pengiriman kepada bagian penagihan. Bagian penagihan kemudian membuatkan invoice untuk customer dan untuk bagian pajak. Nah, ini invoice-nya dan copy invoice-nya. Nah, kemudian bagian pajak membuatkan faktur pajak untuk customer, faktur pajak untuk disimpan satu dan untuk customer satu. Nah, kemudian selesai. Berikut merupakan hasil identifikasi tipe entitas, yaitu marketing, informasi umum mengenai pegawai bagian marketing, bagian stok, informasi umum mengenai pegawai bagian stok secara lengkap, bagian pengiriman, informasi umum mengenai pegawai bagian pengiriman secara lengkap, bagi customer, informasi mengenai customer, penagihan, informasi umum mengenai pegawai bagian penagihan secara lengkap, bagian pajak, informasi umum mengenai pegawai bagian pajak. Nah, berikut ini adalah tabel relasi yang telah saya buat, yaitu di mana marketing menyampaikan order kepada bagian stok, marketing melayani customer. Kemudian pada bagian stok itu menyerahkan data pada bagian pengiriman, kemudian bagian pengiriman menyerahkan barang kepada customer. Customer membeli lewat marketing. Kemudian penagihan menyerahkan data kepada bagian pengiriman dan menyerahkan invoice ke customer, kemudian menyerahkan data kepada bagian pajak. Pada bagian pajak menyerahkan faktur pajak ke customer dan menerima data copy invoice dari bagian penagihan. Di sini merupakan ERD yang telah saya buat berdasarkan dengan narasi di atas. Nah, berikut ini merupakan LRS yang telah saya buat juga berdasarkan narasi yang telah saya buat di atas. Berikut ini gambarnya. Kemudian di sini untuk membuat database di seperti MySQL atau untuk membuat database kita perlu di sini SAMPP. Ini SAMPP-nya sudah saya start ya. Di sini saya juga sudah membuka localhost-nya. Nah, di sini kita akan new database-nya untuk membuat database baru.
kita buat database baru. Di sini untuk create database-nya, untuk membuat database-nya kita menggunakan DML untuk membuat database-nya, ya, dengan create database. Query-nya seperti ini, dan langsung kita eksekusi. Query-nya akan muncul. Ini tandanya sudah berhasil. Kemudian untuk memastikan kita menggunakan database yang telah kita buat sebelumnya, kita menggunakan use, syntax use. Kita run, kemudian berhasil. Kita klik database-nya. Untuk memastikan kita di database yang benar, kita lihat di sini database yang telah kita buat, DAB. Berarti kita sudah di database yang benar. Setelah kita memastikan di database yang benar, kita coba untuk membuat table. Pertama, menggunakan create table customer, dimana di sini nomor customernya itu bertipe varchar 10, not null berarti dia tidak boleh kosong. Nama juga varchar 50 batasannya, nama juga tidak boleh kosong, not null. Alamat, teks, not null, tidak boleh kosong. Dan di sini primary key-nya di nomor customer sesuai dengan IRD yang telah kita buat di atas. Di sini kita copy untuk balik. Untuk kita run sintaksnya, berhasil. Di sini sudah dilihat kan, untuk table di DAB sudah terbentuk table customer. Selanjutnya kita memasukkan query table marketing. Di sini ada name, nomor induk marketing, varchar, namanya varchar, not null, tidak boleh kosong, tanggal lahirnya date, tidak boleh kosong, alamatnya juga tidak boleh kosong. Di sini primary key-nya saya menggunakan name. Coba kita run query-nya. Berhasil, tidak ada error. Di sini sudah terbuat marketing. Kita buat table bagian stoknya. Table bagian stoknya di sini ada NIS, itu varchar 10, tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong, tanggal lahir juga tidak boleh kosong, alamat juga. Di sini primary key-nya NIS. Kita run, berhasil, tidak ada error. Kita lakukan juga dengan table bagian pengiriman. Di sini sama, hanya primary key-nya yang berbeda. Di sini menggunakan nib. Kita coba kita run query-nya. Oke, berhasil, tidak ada error. Ini juga kita coba run. Oke, tidak ada error. Kita buat semuanya sampai entitas yang kita telah buat di atas sudah dibuatkan tabelnya masing-masing. Oke, tidak ada error. Dilanjutkan.
Jadi untuk create table menyampaikan order, kita oke, berhasil menyampaikan order, menyerahkan data. Oke, berhasil menyerahkan form pengiriman. Di sini kita buat tabelnya dulu satu persatu. Untuk foreign key-nya kita buat setelah ini. Oke, copy invoice. Oke, menyerahkan faktur pajak. Yang terakhir itu menyerahkan invoice. Oke, berhasil. Di sini kita harus melihat tabelnya apakah sudah terbuat semua. Di sini saya membuat 13 tabel. 1 2 3. Ya, betul, sudah ada 13 tabel. Di sini berarti sudah terbuat semua tabelnya. Setelah terbuat semua tabelnya, kita membuat relasi antar entitas dengan menggunakan alter table. Di sini saya di sini menggunakan alter table untuk table membeli, dimana kita menggunakan add constraint. Ini membeli marketing karena di sini hubungan kedua entitasnya itu antara di table membeli dan table marketing. Jadi untuk memudahkan penyebutannya, maka dibuat membeli marketing, underscore marketing. Sini foreign key-nya yaitu NIM, reference-nya itu dari table marketing, di mana yang dicari adalah NIM sebagai foreign key-nya. Di bawahnya juga di sini ada membeli underscore customer, di mana entitas membeli itu berelasi dengan table customer. Jadi di sini foreign key-nya itu nomor customer, references-nya dari table customer, yaitu nomor customer. Di sini saya sudah buat query-nya. Oke. Nah, di sini berhasil untuk membuat relasi antar tabelnya. Nah, kita buat semuanya, kita hubungkan satu persatu relasi antar tabelnya. Di sini untuk menyampaikan order, kita buat menyampaikan marketing karena itu relasi antara table menyampaikan dan table marketing, yaitu foreign key-nya NIM, reference-nya itu berarti sumbernya dari marketing atau merujuk pada marketing, di mana yang dituju adalah NIM. Di bawahnya juga menyampaikan stok karena table menyampaikan dan table bagian stok. Foreign key-nya NIS, di mana reference-nya di table bagian stok atau khususnya NIS. Oke, kita copy, kita run. Oke, berhasil. Kita lakukan itu ke semua table yang mempunyai foreign key. Di sini ada table menyerahkan data. Kita hubungkan antar tabelnya dengan relasi. Oke, berhasil. Table menyerahkan form pengiriman. Kita buat foreign key-nya.
Oke. Tidak ada error. Tabel menyerahkan faktur pajak, kita buat alter tabelnya atau sebagai relasi antar tabelnya. Ya, berhasil. Ya, yang terakhir itu alter table untuk menyerahkan invoice. Berhasil. Oke, di sini sudah dibuat masing-masing relasi antar tabelnya. Di sini kita bisa melihat apakah tabelnya sudah terrelasi semua. Kita bisa lihat di sini di tab designer. Oke, di sini untuk database-nya sudah benar. Oke. Oke. Kita lihat. Oke, nah di sini kita bisa lihat semua tabel sudah berelasi satu sama lain. Oke, bisa dilihat semuanya sudah berelasi. Di sini kita membuat 13 table 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, 13 dan ke 13 nya ini saling berelasi satu sama lain. Oke. Setelah memastikan semua tabel sudah terrelasi, kita dapat memasukkan data ke dalam tabel dengan sintaks insert into. Di sini saya memasukkan marketing dulu karena kita harus memasukkan data dari primary key-nya terlebih dahulu, karena tidak bisa langsung kita masukkan datanya ke foreign key yang ada di tabel lain. Jadi kita masukkan datanya ke tabel induk terlebih dahulu, seperti marketing ini, mana saya menggunakan sintaks nim, buka kurung nim, nama, alamat, tanggal lahir. Ini untuk mempermudah penginputan datanya dengan values-nya, nim-nya M001. Di sini marketing diberi kode dengan M, dan untuk yang pertama itu 001, namanya Marco. Sini alamatnya di Lambar Jakarta, dan tanggal lahirnya di sini tanggal lahirnya harus tahun dulu ya, tahun, bulan, baru hari. Nah, di sini tahun, bulan, dan hari. Nah, kemudian kita coba masukkan ke Oke, berhasil satu row insert. Berarti satu row sudah terisi datanya. Bagaimana kita tahu? Tadi marketingnya kita insert ke marketing, kita lihat di marketing. Oke, kita lihat di marketing sudah terinput satu row. Di sini mana atas nama Marco, kita bisa lihat tabelnya di sini. Karena tadi dia uraian di atas uraiannya terdapat 6 marketing, maka dari itu kita membuat 6. Kita memasukkan 6 data. Oke, kita memasukkan 6 data. Seperti itu juga, ini juga sama. Tapi untuk foreign key-nya itu harus berbeda karena foreign key harus unik ya. 7 dibandingkan dengan M002. Oke. Ya, selanjutnya kita di M003. 003 kita insert.
Oke, berhasil satu row insert. Oke, selanjutnya N004. Oke, berhasil. N005. Berhasil. Dan yang terakhir M006. Oke. Kemudian kita beralih ke bagian stok, di mana kolomnya itu terdiri dari NIS, nama, tanggal lahir, alamat, di mana di sini semua tidak boleh nol ya, berarti not null, harus diisi semua. Nah, di sini diberi kode untuk primary key-nya S pertama dan 001. Oke, kita insert. Berhasil. Oke, ini hanya dua karena di narasinya untuk bagian stok hanya dua orang ya. Di sini untuk bagian pengiriman kita tabelnya kolomnya ada NIP, nama, tanggal lahir dan alamat, dimana semuanya not null. Untuk primary key-nya NIP itu diawali dengan P001. Kita insert. Oke, berhasil. Kita insert semuanya. Oke, berhasil. 003. Oke, berhasil. 004. Iya. Kemudian kita ke table customer, mana kolomnya ada nomor customer, nama dan alamat, semuanya not null. Di sini primary key-nya diakhiri dengan A001A. Oke, kita insert ke dalam table dengan sintaks insert into. Oke, di sini ada error. Saya sudah cek manual dan oke. Di sini. Kita lihat di sini you have an error in your syntax. Check the manual that correspond to your manual. At line 3. Oke, selanjutnya kita melakukan update data pada table. Kita menggunakan sintaks update marketing di table marketing,
set nama Marco di mana NIM-nya M001. Jadi di NIM 001 ini kita ubah namanya menjadi Marco. Kita coba untuk update data di tabelnya. Oke, di sini kita harus ubah kutiknya. Ya, berhasil di mana? Kita bisa lihat kita telah mengupdate NIM M001 namanya menjadi Marco. Nah, di sini sudah terupdate ya, Marco namanya. Yang sebelumnya pakai C, di sini pakai K. Oke. Di sini menghapus data. Ini yang terakhir, kita menghapus data. Kita menggunakan sintak delete from table membeli, di mana nomor ordernya B001. Kenapa saya memilih tabel membeli? Karena tabel membeli ini bisa dibilang tabel anakan atau tabel foreign key, di mana kita tidak bisa langsung menghapus dari primary key-nya. Jadi kita harus hapus dari foreign key-nya dulu. Nomor ordernya B001. Nah, coba kita hapus. Nomor order B002. Coba kita hapus. Oke, berhasil. Kita lihat di tabel membelinya, nomor order B002 nya sudah dihapus semua. Tersisa B001 saja di sini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena banyak noise di sini karena saya merekamnya agak sore. Saya terima kasih atas perhatiannya.